di awal ketika seorang bocah menelpon suami dari tantenya atas perintah bapaknya. Apakah itu perbuatan tercelah? Bukankah di dalam ilmu hukum impeachment itu dimungkinkan kalau ada perbuatan tercelah dari kepala negara? Sekarang coba Anda kumpulkan berapa banyak perbuatan tercela yang dibuat oleh Jokowi. Rempah. Untuk memperoleh nutrisi minimal yang harus diberikan oleh negara. Ketika mereka bangun pagi, dia hanya berharap dapat BLT. Anda bayangkan, hak warga negara untuk disuapi oleh negara. Begitu negara tiba di depan pintu rumah orang-orang miskin ini, di situ udah tersedia goodie bag 1 liter minyak goreng, 5 kilo beras, dan ada wajah seseorang ditempel di situ. Apa itu bukan penghinaan? Presiden tidak perlu punya visi, karena visinya udah ditulis di Undang-Undang Dasar, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin. Itu perintah konstitusi. Siapapun yang jadi presiden, perintah itu harus dia lakukan dulu. Cerdaskan kehidupan bangsa artinya jamin bahwa orang Indonesia IQ-nya harus lebih tinggi dari simpanse. IQ kita sekarang itu di ukuran internasional cuma 78. Ada simpanse yang bahkan IQ-nya 100. Anda bayangkan keadaan kita hari ini. Jadi kita mau tagih dari kekuasaan. Mengapa kita melarat? Mengapa Anda masih harus bayar uang kuliah padahal Anda pemegang kedaulatan yang diperintahkan oleh konstitusi supaya jadi cerdas? Anda masuk UI sekarang, Anda masuk fakultas kedokteran, Anda mesti keluar 2 miliar rupiah tuh buat nyogok lewat jalur mandiri. Saya tahu tuh banyak rektor yang ditangkap karena memanfaatkan jalur mandiri dipakai buat nyogok. Ada anak SMA teman saya nomor 1 nggak bisa masuk UI, yang paling bodoh di kelasnya itu masuk UI karena punya 2 miliar. Boleh banget, karena itu nggak ada yang ngawasin tuh. Mestinya semuanya dites aja, kalau bego ya bego. Itu dasarnya kan. Kenapa? Karena dibisniskan pendidikan itu. Anda dapat KIP tadi, lalu Anda takut kritik pemerintah, seolah-olah itu beasiswa pemerintah. Beasiswa itu saya yang bayar melalui pajak saya, melalui pajak Pak Habil dan teman-teman saya. Jadi itu adalah hak saudara, bukan hadiah dari negara. Karena negara ini bukan negara kapitalis, bukan negara neolik. Negara yang dirancang berdasarkan perintah konstitusi, pelihara fakir miskin. Artinya gratiskan kesehatan supaya dia bisa berpikir tanpa harus dibebani dengan iuran BPJS. Seolah-olah udah dapat iuran BPJS, negara sudah merawat mereka. Anda sakit, Anda pergi ke rumah sakit punya BPJS, dokternya bilang iya, tapi nggak ada dokter di sini.
Ada dokter, iya, tapi peralatannya nggak ada. Terpaksa Anda pindah ke rumah sakit swasta yang bayar mahal. Jadi teori tentang negara kesejahteraan tidak dipraktekkan di kita. Itu yang terjadi. Nah karena itu saya balik pada kemaksiatan tadi ya. Sekarang orang berupaya untuk memuji-muji, misalnya Mahkamah Konstitusi kan masih ada dissenting opinion, jadi tidak betul direkayasa. Buktinya Saldi Isra masih ngoceh. Anda baca kan? Saldi Isra. Nah Saldi Isra udah ngoceh dari 5 tahun lalu. Setiap kali dia bikin dissenting opinion, tapi setiap kali skornya ada 5-4, 6-3. Artinya apa? Artinya Saldi Isra diumpankan di situ untuk seolah-olah masyarakat anggap bahwa nggak ada rekayasa karena ada dissenting opinion dari Saldi Isra. Konyol. Mestinya Saldi Isra sadar bahwa dia hanya dimanfaatkan di situ, diumpankan untuk jadi devil's advocate. Selanjutnya advocatus diaboli, seolah-olah kritis. Padahal itu bagian dari sistem. Secara sistemik diarahkan mesti ada yang dissenting opinion, tetapi di ujung dissenting opinion itu tidak akan mempengaruhi keputusan akhir. Itu penyelundupan kemaksiatan hukum tertinggi dibuat oleh istana. Bukan betul, sangat betul. Jangan lu korting-korting kalimat gue. Jadi apa yang mesti kita periksa sekarang? Sibuk para elit politik persoalkan kembali keputusan Mahkamah Konstitusi. Ngapain? Faktanya udah terjadi. Yang mesti dipersoalkan adalah perilaku politik presiden. Apakah cerita tadi di awal ketika seorang bocah menelpon suami dari tantenya atas perintah bapaknya, apakah itu perbuatan tercelah? Bukankah di dalam ilmu hukum impeachment itu dimungkinkan kalau ada perbuatan tercelah dari kepala negara? Sekarang cuma Anda kumpulkan berapa banyak perbuatan tercela yang dibuat oleh Jokowi. Rempang itu perbuatan tercela. Mengakali omnibus law dengan menjadikan dia perpu itu ada perbuatan tercela. Kan banyak betul perbuatan tercela. Jokowi intervensi dalam banyak kongres partai politik. Itu perbuatan tercela. Jadi teman-teman mahasiswa hukum, lakukan class action nuntut bahwa dia sudah cukup bukti untuk di-impeach. Bukan karena kita dendam, tapi itu faktanya tuh. Kenapa 2 mahasiswa dari Solo bisa minta judicial review? Kenapa kalian tidak minta presiden di-impeach? Lebih tinggi moralnya kalian. Coba lakukan itu. Jadi kita mesti lakukan radical break. Ada terobosan, diperlukan terobosan. Terobosan itu hanya datang dari pikiran intelektual, bukan datang dari pikiran finansial. Jadi, saudara-saudara, silahkan pikirkan. Oh, ada peluang untuk mengimpeach presiden. Bukan saya komporin, faktanya begitu, ada di dalam konstitusi. Disebutkan dengan jelas, presiden bisa dijatuhkan bila dia melakukan perbuatan tercela. Saya rumuskan tadi, kemaksiatan keluarga. Jadi, periksa secara serius. Supaya ada pembelajaran pada kita bahwa kita tidak diam melihat kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa berlanjut. Itu pegangan saya, dan saya ingin malam ini ada diskusi di antara BEM menjelang demonstrasi besar-besaran 20 Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.